Mari untuk pertemuan hari ini kita awali dengan berdoa. Namun sebelumnya izinkan saya untuk membacakan urutan acara. Yang pertama adalah doa pembuka, lalu yang kedua pengantar nanti akan disampaikan oleh Bruder Agustinus Marjito, MED. Kemudian yang ketiga penjelasan teknis mengenai pelaksanaan vaksinasi yang akan disampaikan oleh Ibu Agustina Linara Janingsih. Kemudian yang keempat adalah penjelasan terkait dengan kegiatan PTM yang akan kita laksanakan, yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Ida. Yang kelima, lain-lain, nanti akan diisi dengan tanya jawab. Dan yang keenam, penutup. Bapak, Ibu, Mama, Papa, Bruder yang saya hormati, anak-anak yang saya kasihi, marilah pada kesempatan pagi hari ini, pagi yang baik ini, kita akan buka untuk kegiatan sosialisasi teknis pelaksanaan vaksin dan juga penjelasan teknis kegiatan PTM. Mari kita awali dengan doa. Kami akan pimpin secara agama Katolik pada Bapak, Ibu, Mama, Papa yang berkeyakinan lain, kami mohon untuk dukungannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rahmat yang telah Kau berikan kepada kami, atas kesehatan, keselamatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh berkumpul, bertemu di dalam ruang virtual ini untuk bersama-sama membicarakan tentang vaksinasi dan juga PTM. Berkatilah kami semua, para pembicara, terutama peralatan-peralatan yang akan kami gunakan. Semoga kasih-Mu senantiasa mengalir kepada kami, sehingga pelaksanaan sosialisasi ini dapat berjalan dengan lancar, tidak ada satupun halangan yang bisa mengganggu proses ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk Mama, Papa, untuk anak-anak. Semoga Engkau senantiasa memberikan berkat kesehatan, kelimpahan rezeki, dan juga kebahagiaan di dalam menjalani proses kegiatan, terlebih di dalam pembelajaran di SD Paudi Luhur ini. Karena kami menyadari sampai saat ini pandemi masih terus berlangsung. Kiranya Engkau memberikan kekuatan kepada kami, kemampuan kepada kami, dan kesehatan yang lebih kepada kami, sehingga kami mampu menjalankan tugas ini dengan baik. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih Mama, Papa, anak-anak yang saya cintai. Yang pertama saya aturkan terima kasih pada Mama, Papa, terlebih juga anak-anak, karena telah memenuhi undangan sekolah, undangan kami untuk kegiatan sosialisasi ini. Yang pertama kami aturkan selamat pagi, selamat Natal, selamat Tahun Baru. Semoga di tahun 2022 ini kita senantiasa diberkati Tuhan, sehingga lebih baik dari tahun yang lalu. Terima kasih atas semua perhatian Mama Papa yang
sudah diberikan di tahun yang lalu. Semoga ini menjadi berkat bagi kita semua, terlebih di dalam menapaki untuk memasuki tahun 2022. Selanjutnya akan dibuka dengan pengantar yang akan disampaikan oleh Bruder. Bruder sudah masuk belum? Kelihatannya dereng Pak Ki, kita balik saja. Nanti Bruder di belakang. Ya. Baik, kita akan langsung ke penjelasan teknis pelaksanaan vaksinasi yang akan disampaikan oleh Ibu Lina selaku Kepala Sekolah. Pada Ibu Lina, dipersilahkan. Ya, terima kasih Bapak Giarto. Selamat pagi anak-anak yang hebat-hebat, Papa Mama, Bapak Ibu, mungkin Oma Opa yang hadir dalam pertemuan virtual pagi ini. Salam sehat dan penuh berkat Tuhan bagi kita semua. Matur nuwun pagi ini tergabung 300-an lebih untuk bisa bersama-sama Bapak Ibu bersama dengan kami mempersiapkan untuk pelaksanaan vaksinasi dan pembelajaran tatap muka bagi anak-anak kita semua, putra-putri kita. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, mohon izin saya akan share poin-poin dari apa yang kemarin sudah kami peroleh bersama dengan seluruh sekolah yang ada terutama yang ada di Kota Yogyakarta terkait dengan pelaksanaan vaksinasi. Ya, apakah saya share dari saya sudah bisa dipirsani nggih, Bapak Ibu? Sudah, ya. Bu. Oh, nggih. Sudah. Iya. Iya, matur nuwun. Bapak Ibu yang terkasih, seperti yang sudah kami informasikan di dalam surat atau informasi dari sekolah edaran yang kemarin kami sampaikan, bahwa pelaksanaan vaksinasi terutama yang akan dilaksanakan bagi putra-putri kita yang berusia 6 sampai 11 tahun dan mungkin ditambah beberapa siswa yang di tahun 2021 belum memiliki kesempatan untuk mengikuti vaksinasi, maka SD Pangudi Luhur bersama dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, terutama untuk Puskesmas Gondomanan, Kementerian Gondomanan akan melaksanakan kegiatan vaksinasi bersama yang akan dilaksanakan di SD Pangudi Luhur Yogyakarta tanggal 10 sampai dengan 12 Januari. Vaksinasi yang akan dilaksanakan atau yang nantinya dilaksanakan di SD Pangudi Luhur Yogyakarta ini diberikan kepada semua siswa SD Pangudi Luhur Yogyakarta. Vaksin yang akan digunakan adalah vaksin Sinovac dengan dosis yang tidak berbeda dengan 2 kali suntikan, di mana masing-masing dosis 0,5 mili. Jarak antara dosis 1 dan dosis 2 intervalnya minimal 28 hari, sama seperti yang diterima oleh kakak-kakak atau yang berusia 12 tahun. Mohon maaf, saya mute. Kemudian untuk pengaturan jadwal seperti yang sudah kami sampaikan, untuk tanggal 10 Januari itu bagi putra-putri kelas 1 dan 2. Kemudian tanggal 11 Januari itu pelaksanaan bagi putra-putri kelas 3 dan 4. Kemudian di tanggal 12 itu bagi putra-putri kelas 5 dan 6 yang belum menerima vaksin di tahun 2021 kemarin. Mungkin dari jadwal ini sudah ada beberapa yang menghubungi kami
misalnya karena ada keperluan yang sangat mendesak atau hal-hal yang memang tidak bisa ditinggalkan, apakah bisa mengikuti di tanggal yang lain? Nah, itu nanti Bapak Ibu, Papa Mama bisa berkoordinasi dengan wali kelas masing-masing, karena kami akan mengkoordinasikan juga bersama dengan Kementerian Gondomanan terkait dengan pelaksanaan vaksin ini. Jadi misalnya akan berpindah atau mengikuti di tanggal yang lain, mohon untuk memberikan informasi melalui wali kelas putra-putri Bapak Ibu. Kemudian ada satu catatan kemarin yang disampaikan terkait dengan penerimaan imunisasi baik TT, DT, atau vaksinasi lain yang mungkin diterima oleh putra-putri kita di masa atau di beberapa hari ini. Dari Dinas Kesehatan memberikan penjelasan bahwa jarak antara imunisasi dengan vaksin COVID atau vaksin lainnya minimal 14 hari. Maka nanti saya akan menyampaikan beberapa kondisi yang menjadi penunda penerimaan vaksin. Yang pertama yang saya sampaikan ini tadi, apabila putra-putri kita ada yang kemarin baru susulan untuk imunisasi maupun baru saja menerima vaksin lain, tapi bukan COVID tentunya, bukan vaksin COVID, maka minimal ditunggu 14 hari kemudian untuk bisa kami jadwalkan kembali untuk menerima vaksin COVID-19 ini. Lalu untuk yang kedua, penunda vaksin yang lainnya, yakni apabila saat pelaksanaan kondisi kesehatan putra-putri kita tidaklah baik, misalnya dengan demam di atas 37,5, kemudian baru saja misalnya terkonfirmasi COVID, di mana gejala ringan itu maka harus ditunda sekitar 1 bulan baru bisa dijadwalkan kembali. Kemudian kalau misalnya agak atau klasifikasi yang diberikan oleh tenaga medis kemarin saat terkonfirmasi COVID itu tergolong berat, maka harus ditunda 3 bulan kemudian. Kemudian penunda yang lain apabila di dalam satu keluarga itu terdapat anggota keluarga yang terkonfirmasi COVID, maka juga harus ditunda 14 hari kemudian. Penunda yang lain atau kondisi yang menghambat pelaksanaan vaksinasi ini yang berikutnya itu apabila putra-putri kita sedang menderita sakit, bisa batuk pilek, kemudian baru diare, kemudian baru mengkonsumsi obat karena ada kondisi kesehatan tertentu, maka itu harus dikonsultasikan dan direkomendasikan untuk ditunda. Dalam 7 hari terakhir mungkin baru saja perawatan di rumah sakit, itu juga menjadi penunda bagi putra-putri kita untuk menerima vaksin ini. Menika yang menjadi beberapa catatan terkait penundaan atau hal-hal yang menunda diberikannya vaksin COVID kepada putra-putri kita. Pelaksanaan vaksinasi seperti yang dijadwalkan itu akan dilaksanakan oleh tim dari Puskesmas Gondomanan dan tenaga medis tentunya dari Dinas Kesehatan Yogyakarta. Kemudian Bapak Ibu nanti secara teknis saya akan memberikan gambaran alur pelaksanaan vaksin di SD Pangudiluhur. Tetapi Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena nantinya setelah sosialisasi 2 gelombang hari ini, sekolah akan menyampaikan secara detail alur kedatangan proses yang akan dilalui oleh putra-putri kita bersama Bapak Ibu pendamping. Kalau misalnya Papa, Mama, atau Bapak Ibu ingin mendampingi putra-putri kita saat pelaksanaan vaksinasi. Ada alur di sana dan ada tahap-tahap seperti pelaksanaan vaksin pada orang dewasa. Kemudian yang kedua yang akan kami sampaikan bersama dengan alur pelaksanaan vaksin, itu juga kami akan memberikan
form dan link, jadi akan ada dua. Mbok pilih ini akan menjadi sesuatu yang ditanyakan juga. Kemarin kelihatannya sudah di-share. Iya, leres. Beberapa waktu yang lalu sekolah memang menyampaikan link form data. Tetapi data itu merupakan data awal pemetaan kami bagi anak-anak yang berusia 6 sampai 11 dan yang berusia 12 tahun. Nah, nanti setelah sosialisasi yang akan kami sampaikan adalah form database bagi anak-anak secara keseluruhan, baik yang sudah menerima vaksin di luar atau yang diselenggarakan mungkin oleh instansi Bapak Ibu Ngasto atau mungkin yang kemarin mengikuti di beberapa instansi di pemerintah Kota Yogyakarta ataupun yang belum. Jadi form database itu menjadi database kami untuk bisa melihat secara keseluruhan. Kemudian yang kami berikan yang kedua adalah link dari Dinas Kesehatan, di mana itu menjadi data induk untuk bisa nanti dilingkan juga di Peduli Lindungi. Selain alur yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, semua data tersebut, baik link maupun alur akan kami sampaikan melalui grup WA kelas putra-putri kita. Database yang akan diberikan atau form data yang diberikan ke sekolah itu merupakan data berkelanjutan. Oleh karena itu kami mohon maaf apabila nanti kami sering mengupdate itu untuk melihat secara keseluruhan baik kondisi kesehatan maupun pelaksanaan atau status penerimaan vaksin bagi putra-putri kita. Mekaten yang terkait dengan vaksin atau pelaksanaan vaksin yang akan kita laksanakan di SD Pangudi Luhur Yogyakarta. Kemudian seperti yang sudah ada di informasi kemarin, ada beberapa yang memang harus dibawa, yaitu ada fotokopi KK atau KIA. Ini bukan dua-duanya, nggih Bapak Ibu, bisa memilih apabila anak-anak atau putra-putri sudah memiliki kartu KIA, maka cukup membawa fotokopi KIA-nya. Tetapi apabila belum, maka yang diasto adalah fotokopi KK-nya. Lalu selain fotokopi KIA atau KK, saat pelaksanaan vaksin, mohon dibawa juga form screening yang nanti sudah diisi. Jadi nanti kami akan sampaikan juga, mohon maaf tadi ketinggalan, selain alur, ada link form, ada form dan ada link dari Dinas Kesehatan dan ada form screening yang harus diisi dan dibawa saat pelaksanaan vaksinasi. Nah, itu hal-hal yang harus atau dilaksanakan dan diasto oleh Bapak Ibu bersama dengan anak-anak sesuai dengan jadwal yang telah kami bagikan dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Kemudian untuk alurnya sebagai gambaran Bapak Ibu dan putra-putri untuk pendamping nanti cukup satu saja nggih. Papa atau mama saja yang mendampingi anak-anak. Parkir akan dilaksanakan di halaman sekolah. Setelah parkir di sekitar halaman, maka akan ada pemandu untuk menuju ke tempat pendaftaran yang sudah ditunggu oleh Bapak Ibu wali kelas. Di sana anak-anak akan didata siapa namanya, kemudian pengukuran suhu dan pengecekan lembar yang dibawa. Setelah dari Bapak Ibu wali kelas atau pendataan, langsung menuju ke screening. Pelaksanaan
mulai dari pendaftaran sampai dengan screening kesehatan itu dilaksanakan di halaman sekolah di bawah tenda yang akan dibangun atau didirikan di halaman untuk membantu Bapak, Ibu, dan putra-putri. Setelah dari screening, maka akan diberi nanti akan ada nomor urut, lalu akan dipandu untuk menuju ke meja tenaga medis untuk pelaksanaan vaksinasi. Vaksinasi akan dilaksanakan di aula, di tempat yang terbuka, kemudian dengan pelayanan sekitar 5 tenaga medis di sana, dan akan didampingi juga atau ada Bapak Ibu guru pendamping yang akan membantu dan siap melayani Bapak Ibu serta anak-anak. Setelah penerimaan vaksin, anak-anak akan dibawa atau diarahkan menuju ke tempat observasi yang berada di aula juga. Selama 15 menit, anak-anak akan mengikuti atau diamati untuk observasi, menunggu selama 15 menit. Apabila tidak ada keluhan, semua berjalan dengan lancar, sehat, tidak ada keluhan satupun, maka anak-anak bisa segera meninggalkan sekolah untuk pulang ke rumah. Jadi alur pelaksanaan proses vaksinasi seperti itu. Bapak Ibu yang mendampingi, nanti ada tempat juga di sana, dan kami juga mohon untuk bisa sungguh menjaga jarak, menghindari kerumunan, mematuhi setiap tahap yang ada. Anak-anak juga, meskipun nanti bertemu dengan teman-teman misalnya, karena ini adalah proses vaksinasi yang bukan menjadi momen untuk melepas kerinduan, jadi tetap jaga jarak, protokol kesehatan tetap kita laksanakan, mematuhi setiap anjuran, arahan yang dipandu atau dilakukan oleh Bapak Ibu petugas, supaya semua bisa berjalan dengan lancar, kita sehat, semua aman, dan dapat melaksanakan kegiatan dengan baik setelah vaksinasi. Mekaten Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pelaksanaan vaksinasi bagi putra-putri SD Pangudi Luhur Yogyakarta di tahun 2022 ini. Harapan kami semua dapat dilaksanakan dengan baik, dengan lancar, segala proses, segala tahap, dan terutama anak-anak tetap sehat sehingga PTM yang direncanakan dapat kita laksanakan juga dengan baik. Mekaten yang bisa saya aturaken waktu saya kembalikan kembali kepada Bapak Giarto. Matur sembah nuwun. Terima kasih Ibu Lina yang sudah memberikan penjelasan teknis bagaimana nanti pelaksanaan kegiatan vaksinasi yang akan dilaksanakan di SD Pangudi Luhur Yogyakarta ini. Ada 3 poin yang bisa saya rangkum. Yang pertama pelaksanaan vaksin, yaitu tanggal 10, ini untuk kelas 1, 2, 11 untuk kelas 3 dan 4, tanggal 12 untuk kelas 5 dan 6. Kemudian yang berikutnya, hal yang perlu dibawa, yang pertama fotokopi KK atau KIA, kemudian form screening yang sudah diisi. Kemudian juga terkait dengan urut-urutannya, nanti pengecekan dan seterusnya ada di halaman, kemudian pelaksanaan vaksin dan juga menunggu observasi itu di aula. Demikian ini dari Bu Lina. Ini kita akan langsung tanya jawab dulu supaya nanti tidak kepioh dengan yang PTM. Maka saya beri waktu 10 menit, sekitar 10 menit untuk Bapak Ibu, Mama Papa menggunakan waktu yang ada ini untuk bertanya.
untuk termin pertama, monggo yang mau bertanya, silakan. Selamat pagi Bapak, Ibu Oke, Guru, selamat pagi. Bruder, Oke, orang tua wali siswa. Ini papanya Tata kelas 2 PL3. oke, terima kasih. Penjelasan secara teknis oleh Bu Lina tadi sudah kami tangkap dengan jelas. Cuma kami sebagai orang tua juga harus tahu tindak preventif, tindak pencegahan ketika mungkin ada efek samping yang ditimbulkan ketika setelah menerima vaksin ini, kira-kira apa yang harus kami lakukan. Hanya itu, Pak Gerda, matur nuwun atas waktunya. Terima kasih. Mungkin pertanyaan yang kedua, monggo. Selamat pagi, Pak. Halo. Halo. Yang kedua, monggo. Halo, selamat pagi, Pak. Oke, selamat pagi. Ya, Dari? saya dari orang tuanya Evan Putra, 3 PL2, Pak. Mau menanyakan nanti untuk teknis pelaksanaannya itu dimulai jam berapa sampai jam berapa ya? Karena dalam satu hari itu kan terdiri dari 2 kelas yang sangat berpotensi terjadi penumpukan. Nah, apakah nanti kemudian tiap harinya itu ada breakdown jamnya atau bagaimana? Itu aja, Pak. Terima kasih. Satu lagi, barangkali. Monggo. Oke Pak, biar Pak. J, monggo. Dari Saya bapaknya Tata dari J, PL1. J. Jadi sebenarnya pertanyaannya hampir sama dengan yang Ibu awal tadi. Dari pengalaman kita sudah melakukan vaksin, Pak, kemungkinan terjadi penumpukan karena proses vaksin itu sangat besar. Apalagi tadi ada tahapan screening, terus nanti tahapan vaksin itu kan juga membutuhkan waktu. Terus lalu nanti observasi waktu. Kan pesertanya banyak dan prosesnya tidak berjalan secepatnya. Nah ini saya tidak bertanya, cuma menjadi antisipasi untuk Bapak Ibu guru serta panitia. Harapannya jangan sampai ada penumpukan yang sudah yang kita lakukan. Jadi mohon untuk diatur apakah nanti per kelas atau bagaimana teknisnya. Jadi tidak ada penumpukan dan waktu itu terlalu lama. Kalau orang dewasa nggak apa-apa, tapi kalau anak-anak ini kadang nanti menimbulkan permasalahan. Terima kasih. Mungkin apakah tanya atau saran, monggo. Matur nuwun. Terima kasih Bapak. Ini 3 pertanyaan, monggo Bu Lina untuk dijawab. Iya, matur sembah nuwun. Tadi yang pertama dari Papa Tata 2 PL3G, kemudian Mama Evan dan Papa Tata juga tapi dari 3 PL1 yang ada 2 poin pertanyaannya yang Papa Tata sama dengan nanti Mama Evan. Nggih, matur nuwun, saya akan berusaha menjawab mulai dari pertanyaan yang pertama terkait dengan efek samping. Ya, Bapak Ibu, dari atau berdasarkan juga pengalaman dan ini kemarin hasil juga dari paparan Dinas Kesehatan bersama dengan kami di Dinas Pendidikan, ada beberapa efek samping yang mungkin akan timbul, mulai dari efek ringan itu sifatnya sementara. Ada yang merasa demam mungkin, kemudian sedikit pusing, mengantuk, lesu, nyeri otot, atau mual, itu yang kemarin disampaikan. Kemudian ada beberapa juga efek samping selain yang saya sebutkan tadi, itu ada sedikit kemerahan di beberapa lokal atau bagian saat pelaksanaan vaksin, itu memang iya. Jadi mungkin bisa dibaca di beberapa artikel juga yang mungkin Bapak Ibu bersani. Nah, kemarin kami juga tanyakan apa yang bisa dilakukan atau antisipasi apa. Itu yang pertama yang kemarin dianjurkan adalah bisa menggunakan atau memberikan paracetamol bagi anak-anak yang mungkin mengalami keluhan seperti pusing atau sedikit merasa badannya demam, itu menggunakan paracetamol. Kemudian dari yang telah terjadi itu jarang terjadi alergi yang berat, itu memang sampai hari ini dari yang kemarin kami juga para
guru, kepala sekolah, dan juga beberapa lembaga yang mengikuti koordinasi menanyakan reaksi yang atau alergi berat itu memang jarang sekali terjadi. Maka untuk observasi sekitar 15 menit bagi anak-anak itu bisa efektif dilaksanakan. Kemudian pertanyaan itu untuk pertanyaan pertama nih, Papa Tata mudah-mudahan bisa menjawab dari apa yang dikeluhkan atau yang ditanyakan tadi, dari mungkin keluhan yang timbul. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan waktu. Di dalam edaran kemarin memang secara umum baru kami sampaikan pembagian kelasnya, tetapi bersama dengan alur kami nanti akan sampaikan batasan waktu atau pembagian waktu di tiap kelas, sehingga kami sungguh bisa berharap bersama dengan Bapak Ibu Papa Mama tentunya untuk kelancaran pelaksanaan vaksinasi, sehingga dari 1 jam ini kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Gondomanan, terutama untuk Puskesmas Gondomanan untuk pelaksanaan 1 hari, di mana kami sungguh mengharapkan dari sekitar 200 untuk hari pertama itu sekitar 250 sampai sekitar 290 anak itu bisa terlayani dengan lancar, dan di hari kedua dan ketiga juga demikian, akan ada sekitar 200 sampai dengan 300 itu dari jumlah siswa, tetapi dari beberapa data yang memang sudah masuk, ada anak-anak yang memang sudah mengikuti vaksinasi di beberapa instansi tempat Bapak Ibu ngasto atau juga yang sudah dilaksanakan di beberapa lembaga yang ada di pemerintah kota Yogyakarta. Oleh karena itu Bapak Ibu, tadi juga di dalam kolom chat juga, ini sambil saya sambung sekalian, di dalam kolom chat tadi ada yang menanyakan apakah screening bisa diisikan lebih dulu. Saged, dan itu yang akan kami sampaikan. Jadi setelah sosialisasi, screening akan kami sampaikan bersama dengan link dan juga form database kami, sehingga kami bisa mengantisipasi berapa jumlah siswa yang akan menerima vaksin di hari pertama, kemudian berapa di hari kedua, dan berapa di hari ketiga. Dari jumlah yang sudah pasti yang masuk berdasarkan form yang kami bagikan, maka kami akan dengan lebih akurat tentunya, dan harapan kami ini akan lebih banyak membantu untuk kelancaran pembagian waktu pelaksanaan vaksinasi. Oleh karena itu Bapak Ibu, nanti link dan form screening memang akan kami sampaikan di hari ini bersama dengan alurnya. Mekaten untuk Papa Tata, kemudian Mama Evan dan Papa Tata dari 3PA1. Mungkin ada yang masih ditanyakan Pak Ki, monggo matur sembah nuwun. Ya, terima kasih Bu Lina atas penjelasannya. Di dalam kolom chat itu ada pertanyaan apakah semua wajib ini. Ini mungkin ya. Iya. Ya, dari Mama Domi ya kelihatannya ya. Nggih, Mama, untuk sekalian saya jawab satu persatu dari kolom chat nggih Bapak Ibu terkait dosis kedua. Untuk yang pelaksanaan dosis kedua bagi putra-putri yang mengikuti atau menerima vaksin dosis pertama di sekolah, dosis kedua juga akan menerima di sekolah dan akan kami jadwalkan bersama dengan Kementerian Gondomanan. Kemudian untuk pertanyaan dari Giovan, Mama Giovan, kemudian pertanyaan dari orang tua Pierre, apakah form isian screening bisa dibagikan? Sudah terjawab tadi, akan dibagikan terlebih dahulu, Mama. Kemudian pertanyaan berikutnya dari orang tua Domi dan Dio ya ini ya. Apakah pemberian vaksin ini merupakan keharusan dan menjadi salah satu syarat untuk PTM? Vaksinasi seperti halnya itu menjadi program pemerintah, memang kami seyogianya anak-anak bisa menerima vaksinasi COVID ini sebagai sistem kekebalan bagi anak-anak. Dan ini mungkin di hampir semua, tidak hanya anak-anak, dari anak-anak sampai lansia diharapkan menerima vaksin ini. Harapan kami anak-anak juga bisa menerima. Tetapi apabila ada hal-hal lain yang menjadi
penghambat atau memang tidak bisa diberikannya, nanti Bapak Ibu bisa mengisi di link, misalnya terkait dengan komorbid atau hal-hal yang memang sudah ada rekomendasi dari tenaga medis, nanti bisa diisikan di dalam form kami yang akan kami bagikan. Kemudian apakah menjadi syarat untuk PTM? Seperti yang sudah Bapak Ibu, Papa Mama ketahui, SKP 4 Menteri, syarat utama PTM adalah diterimanya atau pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di instansi itu sudah divaksin. Jadi bukan putra-putrinya, nggih. Jadi meskipun harapannya semua sudah menerima vaksin, tetapi bagi putra-putri yang mungkin tadi dalam tanda petik ada sedikit catatan dari tenaga medis atau dokter yang merawat atau ada hal-hal lain yang menghalangi, apakah boleh ikut PTM? Boleh. Dan ini nanti juga akan dijelaskan di sesi kedua. Begitu. Mekaten, kemudian satu lagi terkait kali dengan bersama dengan adiknya dalam satu waktu, karena adiknya lebih awal lalu kakaknya mungkin dijadikan satu atau boleh? Oh boleh, sakit. Yang penting tadi koordinasi dengan wali kelas, nggih, supaya Bapak Ibu wali kelas datanya valid, sehingga yang kami sampaikan kepada tim dari Puskesmas Gondomanan juga valid dan benar. Begitu Bapak Ibu. Kemudian ada pertanyaan kalau kondisi tidak fit, seperti yang saya sampaikan tadi, jika putra-putri sedang batuk, atau demam, atau diare, atau memang dalam kondisi yang kurang fit, memang sebaiknya ditunda, tidak menerima vaksin terlebih dahulu, dan mohon untuk dikonfirmasikan kepada wali kelas, karena kami akan menjadwalkan kembali untuk bisa menerima vaksin susulan. Mekaten. Begitu saya rasa sudah semua, nggih. Oh, ada ini. Oh, sampun terjawab terkait dengan penerimaan vaksin. Kelihatannya sudah semua, Pak Ki, nggih, Pak Giarto, dari pertanyaan yang ada di kolom chat. Itu apakah ada informasi terkait dengan jadwal vaksin susulan jika anak sudah baru saja menerima vaksin imunisasi DT tanggal 31 Desember? Nggih, bagi anak-anak putra-putri kelas 1, 2, dan 5 yang kemarin di bulan Desember itu mengikuti atau baru mengikuti susulan untuk imunisasi, mohon untuk kemarin juga saya sudah konfirmasi dan meminta Bapak Ibu wali kelas untuk bisa menanyakan tanggal untuk kembali berkoordinasi dengan wali kelas, karena minimal adalah 14 hari. Jadi yang belum 14 hari, nanti datanya diberikan kepada wali kelas dan kami akan jadwalkan, tetapi belum bisa kami sebutkan tanggalnya, tetapi secepatnya nanti setelah 14 hari genap, kemudian anak-anak tidak ada keluhan apapun untuk kondisi kesehatannya, maka kami akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Gondomanan untuk bisa menjadwalkan susulan vaksinasi COVID bagi anak-anak yang susulan. Satu lagi Bu Lina, terkait dengan ini, jika sudah vaksin di luar, lalu vaksin yang keduanya itu di sekolah itu apakah bisa? Kelihatannya boten, iya. Jadi pelaksanaan, nah ini yang kemarin juga menjadi beberapa pertanyaan, Bapak Ibu, apabila karena vaksin COVID ini sama seperti kita orang dewasa menerimanya 2 dosis, 2 kali suntikan, maka pelaksanaan dosis pertama dan kedua itu dilaksanakan di tempat yang sama, nggih, karena datanya itu ada di atau lembaga yang menyelenggarakan itu, dan meskipun itu linknya di Peduli Lindungi, tetapi supaya atau pembacaan alur untuk datanya itu tidak berubah begitu. Tapi misalnya nanti ada sedikit masalah, misalnya kebetulan jadwalnya di instansi atau lembaga di luar SDPL itu tidak bisa dilakukan, misalnya sedang kondisi kesehatannya
kurang sehat atau ada keluhan apa, mohon bisa menghubungi wali kelas supaya saya juga bisa berkoordinasi. Kami akan bantu seperti yang terjadi kepada anak-anak yang kemarin berusia 12 tahun. Mekaten, tetapi coba diikuti dulu yang ada di tempat di mana vaksin dosis pertama diterima. Mekaten? Ya, mudah-mudahan jelas dan bisa diterima Bapak Ibu. Satu lagi Bu Lina, ini sebelum nanti untuk yang paparan yang kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Ida. Yang terkait dengan ini, vaksin yang digunakan, itu yang pertama. Lalu yang kedua, terkait dengan jika punya riwayat asma. Asma, oh iya. Ya, oke. Matur nuwun sangat. Untuk vaksin yang dipakai adalah Sinovac, ya Bapak Ibu. Ya, kemudian apabila menerima, apabila menderita penyakit atau riwayat asma, apakah ada dokter yang merawat? Nah, ini yang harus dikonsultasikan dulu dengan dokter atau tenaga medis yang merawat dan tahu istilahnya memantau kondisi kesehatan putra-putri kita. Misalnya biasanya kan kalau anak-anak itu ada dokter anak yang biasa yang sudah istilahnya sudah langganan dan memang merawat anak-anak kita. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa konsultasi terlebih dahulu bagaimana rekomendasi dari dokter, karena biasanya itu akan dibutuhkan rekomendasi dan pantauan dari tenaga medis seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Ya, mekaten nggih. Kita masih ada pertanyaan beberapa. Apakah atau dituntaskan ya? Biar nanti jadi ganjar. Ini yang berikutnya terkait dengan daya tahan tubuh anak. Persiapan apa yang perlu dilakukan? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, misalnya belum menerima vaksin MR, apakah vaksin COVID dulu didahulukan? Bisa. Lalu terkait dengan apakah sudah disiapkan IGD mini di sekolah? Iya, matur sembah nuwun. Ini yang terkait ini orang tua dari Diandra atau Papa Mama Diandra nggih, terkait penerimaan vaksin MR. Berarti ini adalah program pemerintah yang kemarin imunisasi nggih. Karena vaksin COVID ini diterimakan anak 2 kali, 2 dosis minimal 28 hari, artinya harus diterimakan kembali kalau sudah menerima dosis pertama, maka kan dosis kedua harus diberikan. Maka kemarin dari Dinas Kesehatan seyogyanya diterimakan dulu imunisasi wajib atau program pemerintah yang sudah dijadwalkan baik untuk putra-putri kelas 1, 2 maupun 5. Setelah 14 hari, kemudian baru dijadwalkan untuk vaksin COVID supaya tidak menghambat pelaksanaan 2 dosis vaksin COVID yang diberikan. Kemarin penjelasannya seperti itu, Bapak. Tapi misalnya nanti ada hal-hal yang memang harus dikonsultasikan, mohon bisa menghubungi wali kelas. Ngaten nggih, supaya saya bisa membantu secara pribadi. Kemudian untuk yang daya tahan nggih. Di mana, Ana? Untuk mengingat daya tahan tubuh, ya Bapak Ibu mungkin di masa-masa ini juga, apalagi setelah liburan, biasanya anak-anak kemarin kan loss dalam makan dan yang lainnya. Kemarin pesan ya hanya seperti biasa, menjaga untuk pola makan sehat terutama, kemudian konsumsi sayur buah, olahraga, dan istirahat secara cukup. Itu yang kemarin disampaikan. Multivitamin apabila Bapak Ibu sudah membiasakan anak terutama dengan konsultasi dengan tim medis atau dokter yang biasa, dokter keluarga yang biasa dilakukan, monggo. Tetapi yang pasti yang kemarin dianjurkan hanya konsumsi untuk makan minum yang cukup, terutama untuk sayur buah dan istirahat serta olahraga, itu untuk anak-anak, untuk daya tahan tubuh anak-anak. Kemudian untuk IGD mini di sekolah itu disediakan, nanti ada memang ini sudah standar yang
yang dilaksanakan atau yang memang harus diupayakan setiap pelaksanaan vaksinasi. Jadi ada tempat P3K atau tempat transit ya biasanya sebutnya, itu sudah disediakan oleh sekolah di UKS, dan karena yang datang itu juga tim medis, maka dari Gondomanan juga siap begitu. Ngaten. Saya kira cukup dulu, Bu Lina. Tadi sudah ada jawaban-jawaban yang disampaikan oleh orang tua juga lewat chat ini. Kemudian untuk menyingkat waktu, karena memang waktunya berjalan terus, mungkin kalau masih ada pertanyaan terkait dengan vaksin, nanti bisa di sesi yang kedua. Ini kita masuk ke sesi yang kedua dulu, yaitu penjelasan PTM. Gitu Bu Lina, nggih? Iya, matur nuwun. Nggih, Pak Ki sekalian matur nuwun ugi Dokter Bibit, dokter anak yang hadir dan sudah membantu kami untuk menjawab. Matur sembah nuwun dan membuat semakin yakin bagi Bapak Ibu orang tua. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih, Pak Ki, monggo silakan dilanjut. Baik, terima kasih Mama Papa atas atensi, pertanyaan dan juga perhatian di dalam sosialisasi ini. Semoga ini menjadi semangat bagi sekolah untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehebat ya. Pokoknya kami berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik supaya proses vaksinasi ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa sukses. Baik, untuk selanjutnya langsung kami serahkan untuk waktu yang mungkin sekitar 20 menit kepada Ibu Ida. Monggo Ibu Ida. Baik, terima kasih Pak Giarto atas waktu yang diberikan. Selamat pagi, Bruder, Bu Lina, Bapak Ibu orang tua dan anak-anak yang terkasih, berkah dalam. Izinkan saya untuk menyajikan paparan terkait dengan PTM, pembelajaran tatap muka. Mungkin saat ini di kiri kanan kita, di sekolah sekitar kita juga sudah dimulai dengan adanya PTM dan SD Pangudi Luhur. Untuk minggu ini pelaksanaan pembelajaran masih menggunakan dengan sistem online. Mohon izin untuk saya membagikan share PPT. Kok belum bisa ya? Sebentar. Mas Widi mungkin Pak Widi minta tolong untuk dibukakan. Untuk share screen Bu Ida. Sudah, Pak. Terima kasih, Mas Widi. Baik, kami akan langsung menyajikan saja biar bisa menghemat lebih banyak waktu. Papa Mama yang terkasih, pada bulan Desember kemarin, jadi akhir tahun kemarin, kami memperoleh surat edaran dari dinas. Surat tersebut SKB 4 Menteri. Nah, SKB 4 Menteri ini kami gunakan sebagai dasar pelaksanaan ketika SD Pangudi Luhur menyelenggarakan PTM. Nah, ini adalah dasarnya SKB 4 Menteri nomor 5 garis miring KB garis miring 2021, itu tertanggal 21 Desember tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Sound saya. Baik, sebentar. Udah ya, Pak? Sudah terdengar belum? Lagi? Sudah. Oh,
Oh ya, ini tahunnya 2021 ya. Kalau 2022 masih nanti di penghujung tahun. Kemudian dari SKB 4 Menteri tersebut, kami juga melihat di sana ada peraturan juga, antara lain ini saya coba untuk menyajikan. Nah, pada bulan Januari ini, jadi mulai Januari 2022, semua satuan pendidikan pada level 1, 2, dan 3 PPKM wajib melaksanakan PTM terbatas. Pemda tidak boleh melarang PTM terbatas bagi yang memenuhi kriteria dan tidak boleh menambahkan kriteria yang lebih berat. Nah, pengaturan PTM ini berdasarkan pengaturan kapasitas peserta didik dan durasi pembelajaran dalam penyelenggaraan PTM terbatas diatur berdasarkan cakupan vaksinasi dosis 2 pendidikan dan tenaga kependidikan di masing-masing satuan pendidikan serta vaksinasi warga masyarakat lansia di tingkat kabupaten atau kota, dikecualikan bagi satuan pendidikan pada daerah khusus karena kondisi geografis. Nah, untuk SD Pangutiluhur sendiri, kami Bapak Ibu guru karyawan sudah 100% menerima vaksin dosis 1 maupun dosis yang kedua. Kemudian yang kedua, orang tua atau wali peserta didik dapat memilih PTM terbatas atau PJJ bagi anaknya sampai semester 1 tahun ajaran 2021-2022 berakhir. Jadi mulai semester 2 untuk tahun pelajaran ini di bulan Januari, semua wajib mengikuti PTM terbatas. Jadi mulai Januari ini kita tidak ada pilihan ya, kecuali kita akan melakukan PTM terbatas. Kemudian, bagaimanakah mekanisme pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan yang berada di level PPKM, level 1 dan level 2. Ini kami masih melihat di SKB 4 Menteri ya, Papa Mama. Satuan pendidikan yang capaian vaksinasi dosis 2 pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 80% dan capaian vaksinasi dosis 2 warga masyarakat lanjut usia paling sedikit 50% di tingkat kabupaten atau kota, maka pembelajaran tatap muka diselenggarakan setiap hari, kemudian jumlah peserta didiknya 100%, kemudian lama belajar paling banyak 6 jam pelajaran per hari, jadi 6 jam pembelajaran per hari ini maksimal. Ini bukan 6 jam dinding ya, atau 6 jam tangan bukan, tetapi ini 6 jam pelajaran per hari. Jadi ini syaratnya itu lebih kepada pendidik dan tenaga kependidikan, kemudian untuk warga lanjut usia di sekitar kita. Nah, jadi ini syarat dengan adanya PTM itu yang menerima vaksin adalah pendidik, tenaga kependidikan, dan warga masyarakat ya Bapak Mama. Nah, kemudian kapan pembelajaran tatap muka terbatas ini wajib dilaksanakan. Jadi waktunya kapan ya? Tadi sudah saya sebutkan juga, tapi ini kami mencuplik juga dari SKB tersebut bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian kantor wilayah, Kementerian Agama Provinsi, kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota, sesuai dengan kewenangannya, mewajibkan seluruh satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi di wilayahnya untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas paling lambat semester genap tahun ajaran dan tahun akademik 2021-2022. Jadi awal semester ini di bulan Januari ini adalah kita pelaksanaan yang paling lambat. Jadi paling lambat itu di bulan Januari
maka bulan ini kita akan melaksanakan PTM. Kemudian mungkin ada pertanyaan, dan ini kami ambilkan juga dari SKB tersebut. Apakah orang tua atau wali peserta didik tetap dapat memilih antara pembelajaran tatap muka terbatas atau pembelajaran jarak jauh bagi anak-anaknya? Nah, ini adalah jawaban yang ada di SKB. Orang tua atau wali peserta didik dapat tetap memilih pembelajaran tatap muka terbatas atau pembelajaran jarak jauh bagi anaknya sampai semester gasal. Sampai semester gasal tahun ajaran 2021-2022. Semester gasal berarti semester 1 yang kemarin. Jadi, apakah orang tua bisa memilih saat ini? Jika kami merujuk pada SKB tersebut, maka orang tua bisa memilih tetapi hanya di semester sampai di semester yang kemarin. Jadi untuk yang semester ini, dengan kata lain, orang tua tidak bisa memilih. Jadi PTM ini sifatnya adalah wajib. Namun jika ada hal-hal, seandainya ada suatu hal yang bisa dikonsultasikan dengan kami akan membuka diri, nanti Papa Mama bisa menghubungi Bruder Koordinator atau Kepala Sekolah kami. Kemudian, bagaimanakah dengan kebijakan yang ada di SD Pangudi Luhur? Nah, ini adalah beberapa kebijakan yang diambil oleh sekolah. PTMT dilaksanakan 100% pada setiap kelas. Namun tetap sekolah membuat kebijakan PTM ini dilaksanakan secara bergiliran di setiap jenjang. Hal ini juga mengacu dari hasil rakor PTM oleh Kepala Sekolah dan Dindikpora Kota Yogyakarta yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2021. Diputuskan bahwa PTM di Kota Yogyakarta dilaksanakan atau dilakukan untuk 75% dari seluruh siswa. Tetapi ini sifatnya bisa dikaji ulang. Jadi ini masih akan dievaluasi kembali. Ini adalah hasil rakor Kepala Sekolah pada tanggal 30 Desember 2021. Jadi sekolah mengambil kebijakan PTM ini memang dilakukan atau dilaksanakan 100% pada setiap kelas, namun pelaksanaannya masih dilakukan secara bergiliran. Jadi dalam satu hari belum bisa kelas 1 sampai dengan kelas 6 itu masuk secara penuh, itu belum bisa, dan ini akan dievaluasi kembali. Kemudian kebijakan selanjutnya, untuk sementara waktu dalam satu hari PTM pembelajaran tatap muka dilaksanakan untuk 3 jenjang, sedangkan 3 jenjang yang lain pembelajarannya dilakukan dengan cara BDR atau masih belajar dari rumah, jadi secara online. Ini untuk menghindari kerumunan, terlebih ketika waktu penjemputan anak-anak. Dan saya lanjutkan. Nah, kebijakan 1 dan 2 ini akan ditinjau kembali jika sudah dianggap kondusif, kemudian sekolah mampu, aman, dilihat kami evaluasi itu aman, tidak terjadi apa-apa, maka akan dilaksanakan PTM 100% setiap hari di setiap jenjang. Kemudian kebijakan sekolah lainnya adalah SD Pangudi Luhur tetap menggunakan LMS yang seperti biasa kita gunakan, yaitu menggunakan Microsoft Office 365. Dalam hal ini kita menggunakan tim. Tadi di paparan yang di depan, jadi dalam satu hari itu ada PTM, juga masih ada BDR, belajar dari rumah. Dengan kata lain, kami masih melakukan pembelajaran secara online. Nah, LMS yang selama ini kita gunakan, masih kita gunakan, terutama kita menggunakan tim. Nah, kemudian, tadi juga sedikit kami sudah menyampaikan bahwa PTM ini bersifat wajib
diikuti oleh seluruh peserta didik, diikuti oleh seluruh siswa. Jadi selama pembelajaran baik BDR maupun PTM ini akan dilakukan penilaian. Ada penilaian. Jadi penilaian yang akan diambil ini penilaian baik secara offline ketika tatap muka, juga secara online ketika kami sedang BDR. Nah, kebijakan lain yang kami ambil adalah penjadwalan PTM ini, pembelajaran tatap muka ini, kami masih mengambil jadwal untuk sementara waktu dari tanggal 10 Januari sampai dengan tanggal 21 Januari. Lalu bagaimana dengan tanggal-tanggal selanjutnya? Apakah ada PTM atau bagaimana? Nanti kami akan menjadwalkan ulang. Nah, ini sedikit sekilas saja mengapa PTM itu diperlukan. Ini berdasarkan pengalaman-pengalaman kami, juga pastinya pengalaman dari papa mama. Kurang lebih kita hampir 2 tahun ya pembelajaran secara online, jadi belajar dari rumah secara online. Nah, mengapa PTM ini diperlukan? Yang pertama, kita ingin mengembalikan kembali, kita kembalikan ikatan emosional anak dengan sekolah. Jangan sampai anak-anak kehilangan ikatan emosional dengan sekolah. Kemudian juga meningkatkan kembali, bukan hanya meningkatkan, tapi juga mengembalikan ikatan emosional anak-anak didik kita dengan gurunya, juga melatih kembali anak-anak untuk berinteraksi sosial, bersosialisasi dengan teman-temannya secara fisik ya, bertemu secara fisik, bukan secara online. Jadi harapannya jangan sampai anak-anak canggung dengan guru, anak-anak juga canggung dengan teman-temannya, atau kebalikannya, guru juga harus mengembalikan lagi semangatnya ketika bertemu secara tatap muka dengan anak-anak. Kemudian PTM diperlukan juga untuk melatih kembali tanggung jawab dan kemandirian belajar siswa. Selama daring tentunya anak-anak banyak ya, mungkin tidak semua, tetapi ada atau banyak yang menggantungkan sumber belajarnya murni dari internet. Jadi apa-apa itu searching dari internet. Kemampuan literasinya bisa jadi menurun. Bahkan juga anak-anak banyak yang menggantungkan diri mereka kepada orang tua atau pendamping belajar yang ada di rumah. Tidak dipungkiri ya, papa mama, ada anak juga, mungkin ada ya, semoga tidak ada, tapi ini kami menemui ya. Jadi ini pengalaman kami, ada anak yang harus pekerjaannya harus dikerjakan oleh orang tua. Mungkin anak-anak sungguh-sungguh, oh ini tidak mau belajar atau bagaimana, kemudian orang tua gregetan, kemudian dikerjakan oleh orang tua. Ini bisa jadi terjadi. Kemudian hal yang lain kenapa PTM diperlukan, ini untuk mengembalikan semangat belajar lagi, semangat belajar anak-anak, karena kami melihat semangat belajar anak ketika daring, ketika online, ketika belajar dari rumah, itu grafiknya mulai menurun. Mungkin ini juga dialami oleh papa mama ketika mendampingi anak-anak belajar. Kemudian kami sajikan skema pembelajaran PTM maupun BDR dari rentang waktu tanggal 10 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022. Kami mencoba mengatur demikian. Tahap yang pertama yaitu tanggal 10 sampai 14 Januari, jadi minggu depan. Pengaturan BDR dan PTM kami coba buat seperti ini. Papa Mama tadi sudah menerima informasi bahwa hari Senin, Selasa, dan Rabu 10 sampai 12 Januari anak-anak menerima vaksin. Oleh karena itu, selama penerimaan vaksin hari Senin sampai dengan hari Rabu, pembelajaran yang kami lakukan secara online, jadi BDR, belajar dari rumah. Kami belum bisa melaksanakan PTM. Baru kami akan mencoba, jadi ini perdana, terlebih untuk anak-anak kita yang kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan 4, ini perdana, ini akan dilaksanakan PTM. Untuk kelas 5 dan 6, ini sudah berlangsung sejak semester yang kemarin,
dari bulan Oktober itu kami sudah melaksanakan PTMT atau pembelajaran tatap muka yang terbatas. Ini kami coba menyajikan hari Kamis tanggal 13 Januari kelas 1, kelas 3, dan kelas 4 nanti pembelajarannya secara tatap muka, jadi belajar di sekolah. Kelas 1, kelas 3, dan kelas 4. Kemudian hari Kamis berarti untuk kelas yang lain, kelas 2, kelas 5, dan kelas 6 pembelajarannya dari rumah atau online dari rumah. Nah, kemudian untuk hari Jumat yaitu tanggal 14 Januari ini kita ganti ya, untuk kelas 2, kelas 5, dan kelas 6 pembelajarannya di sekolah secara tatap muka. Sedangkan kelas 1, kelas 3, dan kelas 4 di hari Jumat pembelajarannya secara online, belajar dari rumah. Kemudian kami mencoba membuat skemanya untuk jadwalnya. Jangan khawatir untuk jadwal, nanti kami juga akan share. Jadi ini mungkin terlihat di layar Papa Mama kecil ya, apalagi bagi yang menggunakan HP, mungkin terlihat tidak jelas. Nanti kami akan share materi juga di grup-grup kelas, sekalian dengan rekaman Zoom pagi ini. Nah ini kami coba sajikan untuk jadwal PTMT. Pada hari Kamis 13 Januari, yang masuk adalah kelas 1, kelas 3, dan kelas 4. Kelas 1 masuk pukul 7, kemudian selesai nanti pukul 9. Jadi kelas 1 ada 4 JPL atau 4 jam pelajaran. Jadi pembelajarannya dari jam 1 sampai dengan dari jam pertama, mohon maaf, dari jam pertama sampai jam keempat, atau dari jam 7 sampai dengan jam 9. Kemudian kelas 3 dan kelas 1 ini ada jarak, ada jeda atau jarak 30 menit, sehingga kelas 3 nanti masuk pukul 7.30 dan selesai pukul 10:15. Nah ini Papa Mama juga bisa melihat, ini kok ada waktu istirahat ya. Nanti akan ada penjelasan juga harus bagaimana kok ada waktu istirahat. Kemudian kelas 3 itu pulang pukul 10.15. Jadi tidak bersamaan dengan kelas 1. Kemudian kelas 4 masuk pukul 7.30 juga dan selesai pembelajaran nanti pukul 10:45. Mungkin timbul pertanyaan, ini kelas 3 dan 4 berbarengan masuknya, lalu bagaimana nanti kira-kira situasi di depan? Sebisa mungkin nanti kami akan mengatur biar situasinya tidak kredit, karena kelas 3 dan kelas 4 ini bersamaan. Nanti akan ada banyak petugas, karyawan maupun guru-guru yang bertugas di bawah, kemudian mendampingi anak-anak sampai ke ruang kelas. Nanti sedikit akan ada penjelasan ketika penjelasan alur masuk dan alur keluar. Kemudian pada hari Jumat, kelas 2 masuk pukul 7, selesai pukul 9. Kelas 5 dan 6, kelas 5 ini sama-sama, kelas 5 dan 6 ini sama-sama masuk pukul 7.30. Kelas 5 selesai pembelajaran, nanti pukul 10:45. Dan kelas 6 kami buat jeda, nanti pulangnya pukul 11. Jadi ada jeda waktu kurang lebih 15 menit. Agar nanti di bawah ketika waktu penjemputan tidak begitu crowded. Ini memang nanti dukungan dari orang tua ketika menjemput anak-anak kita itu tepat waktu ya. Kemudian saya lanjutkan lagi untuk skema minggu depannya. Untuk pengaturan minggu depannya, yaitu tanggal 17 sampai dengan tanggal 21 Januari. Nah ini kami buat skema seperti ini. Jadi ini sudah seminggu full, jadi 5 hari belajar, tapi tetap kami lakukan secara bergiliran. Jadi ada BDR juga ada PTM. Hari Senin
Nanti yang PTM adalah kelas 2, kelas 5, dan kelas 6. Kelas yang lain, kelas 1, kelas 3, kemudian kelas 4, BDR. Ini bisa dilihat juga di hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis. Kemudian hari Jumat, ini sedikit berbeda. Hari Jumat, kelas 1, kelas 2, kelas 3, pembelajarannya dari rumah, jadi online. Sedangkan kelas 4, kelas 5, dan kelas 6, pembelajarannya berada di sekolah, jadi tatap muka. Jadi belajar di sekolah. Nah, kemudian bagaimanakah dengan penjadwalannya? Jadi kami juga mencoba untuk membuatkan jadwal. Ini mungkin terlihat kecil-kecil ya, rintip-rintip ini dalam bahasa Jawanya. Nanti akan kami share juga biar lebih jelas. Ini di hari Senin dan hari Rabu, tanggal 17 dan tanggal 19 Januari. Kelas 2 masuk pukul 7, nanti selesai pembelajaran pukul 9. Kelas 5 masuk pukul 7.30, selesai pembelajaran pukul 10:45. Kelas 6 masuk pukul 7.30 dan selesai pembelajaran pukul 11. Untuk hari-hari selanjutnya, tanggal 18 dan tanggal 20. Kemudian yang terakhir itu hari Jumat tanggal 21. Nanti ini sudah ada. Jadi saya tidak akan membacakan. Kemudian langkah-langkah apa sajakah yang diambil oleh sekolah? Jadi bagaimanakah pelaksanaan PTM yang ada di SD Pangutiluhur? Tentu saja penyelenggaraan PTM ini dengan prokes. Sebelum pelaksanaan PTM, kami akan melakukan sterilisasi ya. Jadi sarpras, ruang kelas baik sebelum digunakan maupun nanti selesai digunakan akan disemprot dengan disinfektan. Lingkungan sekolah juga akan disemprot dengan disinfektan. Kemudian sekolah juga menyediakan untuk sabun cuci tangan, kemudian wastafel ini di setiap depan sekolah, depan kelas itu sudah ada wastafel, juga sudah ada cairan pembersih tangan, kemudian juga ada hand sanitizer, dan kami juga menyediakan masker medis cadangan. Siapa tahu anak-anak ketika berada di sekolah maskernya rusak atau bagaimana, maka kami menyediakan masker medis untuk cadangan bagi anak-anak. Kemudian kami juga melakukan pemantauan kesehatan bagi seluruh warga sekolah, seluruh warga satuan pendidikan. Ini meliputi pengecekan suhu tubuh, kemudian menanyakan juga apakah anak atau warga sekolah yang lain itu mengalami gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, kemudian dan atau sesak nafas. Jika hal ini terjadi, maka kami akan menyendirikan terlebih dahulu, kemudian kami akan meminta kepada orang tua untuk lebih baik anak-anak dibawa pulang, tidak mengikuti PTM terlebih dulu. Nah, langkah selanjutnya kami mewajibkan semua warga sekolah memakai masker medis. Jadi tidak menggunakan masker kain, tetapi harus menggunakan masker medis. Ini kemudian kebijakan yang lain atau tindakan apa yang harus kami lakukan. Jadi setiap kali warga sekolah memasuki area sekolah, maka di depan gerbang yang kedua akan dicek suhu, kemudian disemprot dengan hand sanitizer dan diminta untuk cuci tangan menggunakan sabun. Kemudian langkah yang lain yaitu setiap kali selesai PTM kami melakukan evaluasi kekurangan di hari itu apa, kami akan mencoba untuk memberikan yang lebih baik lagi. Jadi selesai PTM kami akan selalu untuk evaluasi. Lalu kemudian selama kegiatan belajar dan mengajar, kira-kira bagaimana nanti? Nah ini, guru dan siswa wajib menggunakan masker medis. Kemudian meja siswa nanti sudah ditentukan berdasarkan nomor persensi. Jadi nanti setiap meja itu sudah ada tempelan-tempelan nomor tempat duduk anak-anak. Kemudian siswa juga diharuskan untuk mempunyai alat belajar pribadi. Tidak boleh meminjam satu dengan yang lain.
Jadi untuk kali ini kami sangat menghimbau, jadi mewajibkan ya, anak-anak tidak boleh meminjam pensil maupun tempat alat tulis yang lain atau meminjam buku paket kepada anak yang lain. Jadi dari rumah harus dicek anak-anak sudah membawa apa yang diperlukan untuk di sekolah nanti. Nah, ini mungkin tadi ada pertanyaan. Lalu bagaimana ketika istirahat? Kami membuat pengaturan bahwa kantin sekolah saat ini belum dibuka, jadi tidak boleh dibuka. Lalu bolehkah anak-anak membawa bekal makanan maupun minuman? Kami merujuk di SKB itu bahwa anak-anak boleh untuk membawa makan dan minum, ini juga hasil dari rakor, boleh membawa bekal makan dan minum, dan ini boleh dimakan dan diminum ketika istirahat, dan istirahat tetap di dalam ruangan, tetap di dalam ruang kelas, namun dalam pantauan guru. Jadi ini jeda waktunya 15 menit. Jadi untuk meminimalkan anak-anak tidak terlalu lama untuk membuka masker dan mungkin berbicara dengan yang lain tanpa masker. Jadi ini tetap dalam pemantauan guru. Nah, guru juga selalu melakukan pengamatan secara visual ketika pelaksanaan tatap muka. Jadi di samping guru mengajar, tetapi guru juga melakukan pengamatan visual kesehatan peserta didik. Jangan-jangan di pertengahan nanti anak-anak ada sedikit batuk, pilek atau bagaimana, jadi ini kami akan memantau terus. Lalu bagaimana ketika di perjalanan anak-anak ada yang batuk atau ada yang pilek? Kami akan koordinasi dengan gugus tugas yang ada di sekolah. Jadi nanti akan ditangani. Bagaimana ketika kegiatan KBM ini selesai atau selesai kegiatan pembelajaran? Peserta didik tetap menggunakan masker, kemudian kami akan menyemprot tangan anak-anak dengan hand sanitizer. Ketika keluar ruangan atau keluar dari ruang kelas, anak-anak bersama dengan guru nanti berbaris mengikuti alur yang sudah ditentukan. Jadi keluar ruangan nanti bersama guru-guru baris menuju tempat yang sudah ditentukan ketika penjemputan. Nah, ini penjemput juga menunggu di lokasi yang sudah kami sediakan. Kemudian harapan kami kepada Papa Mama. Ini Papa Mama nanti memastikan bahwa ketika anak akan ke sekolah itu tentunya dalam keadaan yang sehat. Jika anak-anak suhunya kok sudah 37, lebih baik atau bahkan lebih ya, lebih baik untuk di rumah terlebih dulu, tidak mengikuti tatap muka. Jadi harus memastikan anak-anak dalam keadaan sehat. Kalau batuk pilek bagaimana? Ya lebih baik di rumah terlebih dahulu. Kemudian Papa Mama juga memastikan bahwa anak-anak dari rumah itu sudah sarapan. Jadi sebelum ke sekolah anak-anak harus sudah sarapan, harus mau sarapan. Mungkin karena selama ini daring, jam sarapannya jadi berubah. Jam sarapannya sekarang biasanya pukul 9. Maka sekarang harus diubah, sebelum berangkat sekolah anak-anak harus sudah sarapan. Kemudian akan lebih baik juga jika anak-anak dibawakan hand sanitizer. Jadi masing-masing punya hand sanitizer yang botolan kecil itu, walaupun di sekolah kami juga menyediakan. Tetapi akan lebih baik setiap anak dibawakan. Jadi dimanapun itu bisa semprot-semprot sendiri tangannya. Jadi biar lebih aman. Kemudian orang tua juga harus memastikan pengantarnya, penjemputnya, dan anak-anak memakai masker dari awal sampai akhir. Bisa jadi karena rutinitas dari Papa Mama harus bekerja, maka besok itu yang mengantar bukan Papa Mama. Nah, ini harus diantisipasi bahwa Papa Mama juga harus memastikan untuk pengantar maupun penjemput nanti tetap prokes menggunakan masker medis. Ini kayaknya saya masih sedikit, bagaimanakah dengan alur masuk? Nah, ini kami sajikan secara sederhana terlebih dulu.
Nih, nanti anak-anak diantar sampai di depan patung Yosef, kemudian di sana anak-anak disemprot tangannya dan cek suhu oleh petugas. Untuk kelas 1 dan kelas 2, ini di hari yang berbeda, nanti ketika di gerbang, nanti sudah ada pendampingan dari guru kelas. Jadi kalau anak-anak kelas 1 masuk, nanti guru kelas 1 sudah standby di sana. Jika kelas 2 masuk, maka guru kelas 2 akan standby di depan gerbang. Kemudian selama perjalanan dari gerbang ke ruang kelas, nanti akan didampingi oleh petugas. Dan di depan kelas nanti sudah ada guru kelas 2. Jadi kalau kelas 1 yang masuk, nanti kelas 2, guru kelas 2 sudah ada di depan kelas untuk menunggu anak-anak. Jadi memastikan anak-anak nanti masuk ke kelas dan duduk di tempat yang sudah disediakan. Lalu bagaimana untuk kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6? Nah, untuk kelas 3, 4, 5, dan 6, nanti sampai di gerbang, nanti prokes terlebih dulu, kemudian akan diarahkan oleh petugas menuju ke kelas masing-masing. Dan di kelas sudah ditunggu oleh guru pengampunya atau guru kelasnya. Untuk siswa kelas 5 dan kelas 4 dan kelas 5 itu masuk melalui tangga sebelah timur. Sedangkan siswa kelas 6 masuk melalui tangga barat. Nanti di sana juga sudah ada petugas yang menjaga. Nah, ini yang terakhir dari saya. Ini sajian sederhana ketika arus keluar. Jadi ketika anak-anak selesai pembelajaran, anak-anak dicek suhu terlebih dahulu, kemudian disemprot dengan hand sanitizer. Kemudian siswa ini diantar oleh guru sampai di depan aula ya. Terlebih untuk anak-anak yang kelas 4, 5, 6 kan ruangannya ada di atas, ini melalui tangga timur nanti akan diantar oleh guru menuju ke depan aula atau di lapangan basket. Nah, di sana siswa nanti dijemput oleh papa mama dan kiranya dijemput tepat waktu. Kami juga menyediakan ruang transit bila mana anak-anak belum dijemput. Ruang transit berada di aula, nanti akan disediakan kursi-kursi sementara. Jadi anak-anak menunggu papa mama sebelum dijemput itu di aula. Kurang lebih ini yang bisa kami sajikan. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Semoga paparan yang kami sajikan bisa diterima. Jika ada pertanyaan, mungkin ada waktu, Pak Giarto. Terima kasih banyak, Papa, Mama, dan anak-anak. Berkah dalam. Terima kasih Bu Ida sudah memaparkan dari pertama, lalu prosesnya, sampai bagaimana anak-anak nanti pulang. Ini cukup jelas kita ikuti bersama. Ini waktu sudah menunjukkan pukul 9:15. Ini mungkin kita nanti masuk yang sesi kedua itu sudah jam 9:30. Kemudian mungkin 5 menit untuk pertanyaan. Monggo yang langsung. Untuk yang pertanyaan yang dari chat itu jika apakah boleh menunggu temannya, menunggu adiknya atau kakaknya yang pulangnya mungkin karena lebih dahulu atau sebelumnya, itu bisa. Ruang transit tadi sudah disediakan. Kemudian jika kelas 1 apakah boleh mama papanya mengantar sampai ruang kelas itu? Kalau tadi memang sudah dijelaskan bahwa
yang kelas 1 sudah mulai dijemput dari awal, diserahkan orang tua di tempat di depan, kemudian ditemui oleh guru kelasnya, kemudian diantar oleh petugas, kemudian di depan kelas sudah ditunggu oleh orang tua, Bapak Ibu guru yang kelas 2. Mungkin kalau ada 1 atau 2 pertanyaan, monggo. Yang langsung. Pak, mau tanya. Monggo. Halo. Dari Janet, papanya Janet. Bapak Janet. Ya, tadi disampaikan Bu Ida apa namanya kalau mau makan atau minum gitu kan. Ya. Di kelas ya kalau nggak salah ya. Berarti dikasih waktu ya. Nah, tadi disebutkan juga kan tidak boleh membuka masker di kelas. Jadi kalau makan ya sebaiknya ataupun minum ya keluar aja. Kalau mau bekal ya kalau di kelas akhirnya buka masker ya sama aja. Gitu. Jadi kok saya rasa kalau memang tidak boleh ya tidak boleh. Tidak ada waktu 15 menit, 10 menit kalau mau makan, minum ya silahkan di luar. Saya rasa seperti itu. Kira-kira begitu, Pak. Terima kasih. Ini mungkin ada pertanyaan satu lagi, mungkin kalau ada. Saya Pak izin dari Mama Elsa, 1 PL3. Mama Elsa. Iya. Untuk masuk jam sekolah, misalnya kalau pulang kan mungkin masih ada tempat ruang transit. Kalau paginya kami berangkat lebih pagi, apakah bisa diterima untuk anak? Jadi misalnya masuk jam 7, kami setengah 7 sudah di sekolah atau setengah 7 kurang lah, karena kami harus berbagi waktu dengan pekerjaan. Apakah bisa? Terima kasih. Terima kasih. Mungkin pertanyaan ini dulu. Yang pertama dari Bapak Janet tadi, 5 PL2 ya, mengenai makan. Lalu yang kedua, Mama Elsa yang berangkatnya lebih awal. Monggo Bu Lina atau Bu Ida. Tadi ada pertanyaan terkait dengan makan di dalam. Mungkin yang Mama Elsa atau Bu Lina mungkin ada. Iya, berarti Bu Ida Rumin atau saya coba untuk jawab yang Bapak Janet nih, Bapak Leon dan Janet. Iya Bapak, yang disampaikan Bu Ida tadi merupakan hasil dari rakor kami kemarin, dan terus terang ini menjadi bukan hanya mungkin orang tua nggih, perdebatan dari kami para pendidik, tapi yang pasti kami akan berusaha untuk mengkondisikan. Terima kasih untuk masukannya, matur nuwun sangat. Ini menjadi bahan bagi kami juga untuk nantinya bisa mengkondisikan dan bagaimana solusi terbaik, karena memang di tengah situasi yang tidak mudah, di tengah banyak hal yang memang harus kami sesuaikan, dan kami berusaha untuk nantinya bisa memberikan yang terbaik pula untuk anak-anak di 6 jam pelajaran bersama di kelas tersebut. Oleh karena itu matur nuwun untuk masukannya, dan kalau sejauh yang kami ikuti kemarin, mengapa tetap di kelas itu agar Bapak Ibu guru itu bisa mengatur. Artinya bukan kemudian semua buka masker mboten, tetapi ada hal-hal teknis yang memang harus kami berikan pemahaman kepada anak. Bukan berarti makan bersama, bukan berarti membuka masker bersama, tetapi ini menjadi atas masukan ini juga bisa menjadi bahan bagi kami untuk bisa menata kembali supaya seragam, dan terlebih untuk anak-anak di kelas kecil, karena mungkin sangu yang diterima, dalam arti sangu di sini adalah pemahaman dari orang tua itu berbeda. Mekaten Bapak, matur sembah nuwun, nanti akan bisa kita lihat kembali, dan mungkin nanti ada tambahan juga dari Bapak Ibu yang lain.
Mekaten Pak Giarto, terima kasih. Terima kasih Bu Ida untuk jawabannya. Mungkin Bu Ida melanjutkan. Untuk Papa Jana tadi sudah dijawab oleh Ibu Lina. Kemudian untuk Mama Elsa ya, apakah boleh anak itu diantar lebih pagi karena kesibukan dari orang tua? Sangat boleh Papa Mama, nanti kami tetap menyediakan juga ruang transit dan nanti transit juga tetap ada di aula dan di sana juga sudah ada petugas dari Satgas kami, karyawan dan Bapak Ibu guru. Demikian Pak. Jadi boleh diantar pagi. Terima kasih. Masih ada pertanyaan dari kolom chat itu. Pertama terkait dengan memberi salam di depan pintu gerbang. Yang kedua untuk masuk pukul berapa tadi sudah dijawab oleh Bu Ida. Jadi dari pagi tim sudah siap. Tempat duduk terkait dengan misalnya absen lalu anaknya kecil di belakang dan seterusnya, nanti ini ada pertanyaan seperti itu. Mungkin Bu Lina ada jawaban itu. Ya, terima kasih Pak Giarto. Saya mulai dari yang di kolom chat dan mungkin lanjut begitu nih. Terkait tempat duduk Bapak Ibu, nanti kami akan anak seperti yang disampaikan Bu Ida, itu sudah ada satu kursi tersendiri, artinya sudah ada nomornya tersendiri. Dan bagi anak atau putra-putri yang postur atau kondisi atau tinggi kecil besarnya itu nanti akan menjadi pertimbangan dari Bapak Ibu guru kelas, termasuk kemarin yang kami bicarakan adalah beberapa keterbatasan, mungkin ada gangguan di mata atau hal-hal lain. Itu kemudian yang kedua untuk itu posisi duduk tempat duduk ya yang hampir semua sama kemudian untuk materi nanti akan kami share. Kemudian ya untuk istirahat di dalam kelas dan itu nanti akan menjadi pembahasan di mana kemarin konsep yang ada dalam desain sekolah itu kami akan atur kapan anak itu makan. Jadi memang nun sewu ini sangat-sangat istilahnya bukan berarti kemudian yuk waktunya istirahat semua buka masker mboten, tapi ada kalanya anak di mana barisan mana yang boleh minum dulu, kemudian bekal apa ini nanti yang akan kami informasikan supaya tidak bawa nasi, artinya apa? Jadi anak bisa satu suapan tutup masker ngunyah di dalam misalnya seperti itu. Jadi hal-hal teknis yang ini akan menjadi bahan bagi kami juga nantinya akan kami informasikan selanjutnya secara teknis demi kebaikan bersama. Mekaten kemudian kalau ada pertanyaan ini terkait dengan menunggu kakaknya. Mungkin sekitar 30 menit ya Bu Ida ya selisihnya tadi. Antara ya sekitar 30 atau 20 menit itu boleh atau tidak? Harapan kami sebenarnya anak-anak selesai itu bisa segera dijemput, tetapi kalau dalam kondisi terpaksa dan karena mungkin jarak juga, kami akan menyediakan tempat di luar, mohon maaf nanti di aula yang memang untuk setting tempat transit di mana area terbuka umum, nanti bisa berkoordinasi dengan wali kelas supaya bisa dikondisikan. Mekaten. Kemudian ada lagi mungkin Pak? Apakah pengantar dan penjemput akan diberi semacam kartu, misalnya supaya tahu persis mungkin ini. Lalu yang berikutnya, apakah nanti ada rolling tempat duduk? Maaf, rolling. Mungkin beberapa, tidak sehari atau 2 hari, mungkin seminggu atau mungkin itu yang dimaksud. Oh ya, untuk yang pertama tidak ada kartu untuk penjemput atau pengantar.
Yang jelas bahwa ukur suhu untuk penjemput dan pengantar tetap kami lakukan. Apabila itu tidak memenuhi standar, maka kami juga tidak memperbolehkan untuk masuk di area sekolah. Kemudian tadi sudah disampaikan Bu Ida terkait dengan rolling, karena awal ini adalah menjadi apa ya istilahnya, bukan uji coba gitu, tetapi memang tahap awal untuk melihat bagaimana prosesnya, kemudian kami evaluasi kembali. Maka setiap jadwal yang disampaikan, kebetulan hari ini yang disampaikan adalah 2 hari, Kamis dan Jumat, maka itu menjadi tahap awal bagi kami untuk evaluasi, sehingga nanti akan kami evaluasi kembali, kemudian akan ada pergantian jadwal tentunya. Mekaten. Iya. Wonten malih, Pak Ki. Ini untuk pertanyaan mungkin saya batasi ya. Satu lagi terkait dengan satu meja tetap satu berdua atau sendiri-sendiri, itu yang kemudian ini masih sama, apakah satu kelas diisi 100% atau diisi separuh? Tadi sebenarnya sudah dijelaskan, tapi mungkin bisa diulang, Bu Lina. Monggo. Bu Lina atau Bu Ida? Monggo Bu Ida. Untuk PTMT kali ini, jadi satu kelas itu 100% ya Papa Mama. Ya. Kalau yang semester gasal kemarin, memang kami memberlakukan separuh-separuh ya. Jadi hari ini 50%, hari selanjutnya itu 50%. Tapi untuk kali ini adalah 100%. Hanya saja untuk PTM secara keseluruhan dalam sehari itu baru 50%. Ini mungkin yang bertanya bukan hanya Papa Mama 1 atau 2 orang ya Bu Lina ya. Ini juga kami juga berpikir ini. Tetapi kami juga melihat di lingkungan sekitar bagi sekolah-sekolah yang sudah masuk, kemudian pengalaman dari sekolah yang lain, kami juga bertanya ke dinas, bagaimanakah untuk anak-anak yang 100% masuk, kemudian bagaimana dengan mejanya dan sebagainya. Kami juga menanyakan hal yang sama. Kemudian dari hasil rakor Bu Lina, jawabannya ya 100% ya Bu Lina, satu kelas, kemudian mejanya juga diisi full ya Bu Lina ya. Demikian. Terima kasih Bu Ida untuk jawabannya. Ini masih ada beberapa pertanyaan, namun sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan. Mungkin nanti melalui WA ke Bu Ida atau Bu Lina terkait dengan ini. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 9.30, ini sudah batas waktu untuk yang tahap kedua, maka kami akhiri sampai ini dulu. Mungkin ada closing dari Bu Lina atau Bruder? Bruder Pak. Bruder, yeah. Dari Bruder, monggo. Baik, terima kasih Bu Lina, Bu Ida, dan Pak Giarto yang telah menyelenggarakan pertemuan kita pada hari ini. Bapak Ibu, orang tua siswa yang saya hormati, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Kita bersama-sama akan memulai pembelajaran tatap muka dengan penuh kehati-hatian. Marilah kita dukung dan marilah kita bersama-sama mengupayakan upaya-upaya preventif untuk kita semua dalam keluarga dan juga kita semua di sekolah bersama-sama mengupayakan lingkungan yang sehat dan keadaan fisik yang sehat. Semoga kita semua dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka demi pembelajaran anak-anak kita supaya learning loss yang banyak ahli mengatakan
terjadi selama pembelajaran online ini nanti segera dapat kita atasi dan kita kembalikan semangat anak-anak untuk belajar. Dari paparan pemerintah terlihat ada learning loss katanya dari penelitian 0,8 sampai 1,5 tahun ajaran, sehingga ini merupakan kehilangan kesempatan belajar yang cukup panjang. Moga-moga dengan PTM kita ini nanti anak-anak bisa segera bangkit kembali untuk belajar. Yang pertama, terima kasih kerjasama Bapak Ibu sekalian, pendampingan Bapak Ibu sekalian di rumah, sehingga anak-anak masih tetap bisa belajar meskipun tidak bisa maksimal sampai pada kesempatan kali ini. Yang kedua, Bapak dan Ibu, saya berpesan pada Bapak Ibu sekalian, proses PPDB di sekolah kita di Pangudi Luhur sudah kami buka. Untuk itu kami mengajak pada Bapak Ibu sekalian dan minta tolong pada Bapak Ibu sekalian yang memiliki putra dan putri yang sudah usia untuk sekolah kelas 1, silakan Bapak Ibu bisa mendaftarkannya. Dan kepada Bapak Ibu yang mungkin memiliki ponaan atau teman-teman atau kenalan-kenalan yang juga memiliki anak-anak yang sudah usia sekolah, kami mohon bantuannya juga untuk bisa memberikan informasi bahwa SD Pangudi Luhur sudah membuka penerimaan siswa baru. Demikian Bapak dan Ibu, penutup dari saya. Tuhan memberkati, semoga usaha-usaha kita lancar semuanya. Terima kasih, Pak Ki, kami kembalikan. Terima kasih Bu Der untuk kata penutup yang bisa kita terima bersama sebagai penyemangat kita. Kita yakin bahwa proses ini akan berjalan dengan baik, dan kami para Bapak Ibu guru, seluruh staf yang ada di Pangudi Luhur akan berusaha sebaik mungkin untuk menciptakan PTM yang sebaik mungkin sehingga nanti bisa berjalan dengan lancar dan semuanya bisa selamat dan kita bisa belajar dengan baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan seandainya masih ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terjawab, nanti bisa disampaikan kepada Bu Lina atau Bu Ida, nanti moga-moga bisa terjawab. Kemudian kalau masih ada ganjalan-ganjalan, nanti mungkin bisa dibahas bersama lagi. Begitu, terima kasih. Mari kita tutup dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rahmat-Mu, kami boleh bersama-sama berbicara, menyampaikan pendapat, dan segala hal yang terkait dengan pelaksanaan vaksinasi dan juga PTM. Semoga kasih-Mu senantiasa mengalir kepada kami keluarga besar SD Pangudi Luhur Yogyakarta, kepada Bapak Ibu orang tua, Mama Papa, Bapak Ibu guru, sehingga kami dapat melaksanakan tugas mulia ini dengan sebaik mungkin, sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar, selamat, dan sukses. Tidak ada hambatan-hambatan yang bisa mengganggu di dalam proses ini. Ini semua kami mohon lewat Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Mama Papa. Terima kasih. Banyak kekurangan. Terima kasih, Guru. Terima kasih semua guru. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Terima kasih Bu Lina. Terima kasih Bu Der. Terima kasih Bu Der.